Jumlah korban meninggal dunia akibat hujan deras di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama beberapa hari terakhir telah mencapai setidaknya hampir 800 orang, hingga Rabu 3 Desember 2025 pagi Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, mengungkap data sementara, terdapat lebih 500 orang hilang akibat bencana ini. Sebelum kita langsung ke intinya, boleh gak ya, kalau Mimin minta satu hal kecil? Klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, dan jangan lupa tekan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Setiap subscribe dari kalian bikin Mimin makin semangat untuk update video terbaru dan membantu mengembangkan channel ini. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Bencana hujan yang menyebabkan banjir serta tanah longsor itu juga merusak ribuan rumah dan berdampak terhadap ratusan ribu jiwa. BMKG menyatakan hujan deras yang menyebabkan banjir besar dan longsor itu disebabkan siklon Senyap. Walhi menilai kegagalan lingkungan, seperti memaraknya industri ekstraktif, membuat dampak hujan ekstrim menjadi lebih parah. Sementara peneliti limnologi BRIN, Fahrudin, menyebut pembangunan yang masif turut memperparah efek hujan ekstrim, karena membuat sungai mendangkal dan berubah bentuk. Ketika Allah menegur kita, peringatan Allah untuk negeri kita. Banjir datang tanpa mengetuk pintu. Tanah longsor tidak peduli siapa yang tertidur di bawahnya. Air bah merobek rumah-rumah dengan mudah. Sumatera menangis, tapi banyak dari kita masih pura-pura tuli. Tidak ada yang kebetulan, setiap musibah pasti membawa pesan. Pertanyaannya, apakah kita masih mau mendengarkan? Allah berfirman, telah tampak kerusakan di daratan dan lautan, karena ulah tangan manusia sendiri. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini seperti cermin, yang menunjukkan siapa penyebab sebenarnya, bukan cuaca, bukan hujan, bukan takdir semata, tapi dosa sosial. Ribuan hektar hutan dibantai tiap tahun, pohon diratakan tanpa rasa bersalah. Gunung digali, sungai dipaksa mengalir bukan pada jalannya, lalu ketika air berubah menjadi bencana. Kenapa ini terjadi? Seperti seseorang yang memukul wajahnya sendiri. Lalu berkata, siapa yang menyakitiku? Ingatlah, angin bisa menjadi rahmat, namun juga bisa menjadi azab. Air bisa menghidupkan, tapi bisa menenggelamkan. Nabi bersabda, angin itu bagian dari tentara Allah, ia membawa rahmat dan azab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bumi ini tunduk pada perintah Allah, bukan pada keinginan manusia. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, bencana dan musibah adalah akibat dari dosa, dan tidaklah sesuatu diangkat kecuali dengan taubat. Masya Allah, jelas sekali bencana bukan hanya teguran, tapi undangan untuk kembali kepadanya. Lihatlah Sumatera Barat, banjir bandang melumat kampung dalam sekejap. Padang, Agam, tanah datar, air bah membawa material vulkanik yang sudah lama menunggu waktu. Di Jambi, hutan gambut hilang, harimau semakin punah, air tak lagi punya tempat meresap, maka ia mencari tempatnya sendiri, dan manusia yang kena akibatnya. Di Riau, asap dari pembakaran hutan mengirim puluhan ribu anak ke rumah sakit. Sesak nafas yang dibuat manusia itu sendiri. Apakah kita masih belum mengerti apa yang Allah ingin kita lihat? Allah tidak ingin menyiksa kita, Allah ingin kita kembali. Dia berfirman dalam ayat lain, jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surat Al-Araf ayat 96, berarti solusinya bukan sekadar membangun bendungan, memperbaiki drainase. Solusinya adalah taubat kembali ke jalan Allah, perbaiki tauhid kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan antar manusia, perbaiki hubungan kita dengan bumi sebagai amanah. Kalau dosa yang menyebabkan azab, maka taubat yang mengundang berkah. Bencana bukan hanya tentang kerusakan, tetapi tentang peringatan. Kalau kita masih keras kepala, Allah bisa kirim teguran yang lebih besar. Tapi kalau kita kembali, Allah akan turunkan rahmatnya lebih besar dari yang pernah kita lihat. Sumatera tidak butuh kasihan kita. Sumatera butuh taubat kita, butuh iman kita, butuh ketaatan kita kepada Allah. Semoga kita tidak terlambat memahami teguran ini sebelum bumi berhenti mengingatkan, dan azab benar-benar tiba. Amin. Banjir bukan hanya karena hujan, longsor bukan hanya karena tanah yang rapuh, bencana bukan musibah tiba-tiba. Ini adalah peringatan, tanda bahwa ada yang salah di negeri ini, sangat salah. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, karena ulah tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum 41. Ayat ini tidak menunjuk kepada rakyat yang miskin dan tak berdaya. Yang Allah tunjuk adalah tangan-tangan yang berkuasa, tangan yang memberi izin, tangan yang menandatangani proyek, tangan yang merampok hutan dan kekayaan negeri. Lalu saat bencana datang, rakyat kecil menjadi korban, penguasa berlepas tangan. Ribuan hektar hutan ditebang, gunung digali tanpa aturan, sungai dialihkan demi tambang, pengusaha menumpuk keuntungan,
sementara rakyat menumpuk kesedihan, dan ketika Allah mengamuk, yang mereka katakan hanya, "Ini musibah, kita harus bersabar." Padahal dulu, merekalah yang memaksa bumi menahan diri terlalu lama. Angin itu tentara Allah, air itu tentara Allah, bisa jadi rahmat, bisa menjadi azab. Nabi bersabda, angin itu bagian dari tentara Allah, ia membawa rahmat dan azab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bumi tunduk pada perintah Allah, tapi manusia rakus menginginkan semuanya tunduk pada uang. Sumatera, hutan-hutan diratakan demi bisnis, harimau terusir dari rumahnya, air kehilangan tempatnya meresap, lalu berubah menjadi gelombang kemarahan yang menelan kampung-kampung tanpa ampun, rakyat menjerit, penguasa sibuk konferensi pers. Allah tidak menzalimi siapapun, ulama menjelaskan, maksiat terbesar bukan hanya zina atau mabuk-mabukan, tapi pengkhianatan amanah dan kezaliman terhadap rakyat. Ketika keadilan dihapus, ketika korupsi dibiarkan, ketika syariat Allah diganti dengan syahwat dan kepentingan, maka azab sosial itu turun, banjir, longsor, krisis pangan, hilangnya berkah dari langit dan bumi. Allah berfirman, jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-Araf ayat 96, perhatikan kata negeri, bukan hanya individu, artinya, kepemimpinan yang bertakwa. Kalau pemimpin takut kepada Allah, maka rakyat akan hidup dalam keberkahan. Tapi jika pemimpin takut pada oligarki, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan akses ke tambang dan harta, maka rakyatlah yang kehilangan rumah, kehilangan nyawa, dan kehilangan masa depannya. Bencana adalah pesan, cukup. Jangan rampas lagi milik Allah. Teguran ini bukan untuk menyalahkan korban, tapi untuk menyadarkan para pelaku kezaliman yang masih tertawa di balik meja kekuasaan. Kini waktunya kita bersuara, tegakkan keadilan. Jaga amanah. Jalankan hukum Allah dalam mengelola buminya. Jika dosa sosial yang mendatangkan azab, maka taubat sosial yang akan mengundang berkah. Semoga teguran ini kita pahami sebelum lebih banyak darah dan air mata mengalir, dan semoga Allah gantikan pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang takut akan hari hisab. Amin. Terima kasih kepada kalian semua yang mau menonton video ini dari awal hingga akhir. Follow channel ini, dan bantu sebarkan peringatan dan dakwah yang menyejukkan hati. Semoga setiap share menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.